Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan saya Faiz Kashfilham dari Polgov DPP UGM. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin merekomendasikan sebuah buku yang saya yakin sudah jamak diketahui oleh teman-teman semua. Buku tersebut berjudul The End of History and the Last Man yang ditulis oleh Francis Fukuyama. Buku ini pertama kali dipublikasi di tahun 1992 dan buku ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari esainya The End of History yang menekankan bahwa akan adanya konsensus yang melandasi adanya legitimasi untuk diterapkannya demokrasi liberal sebagai sistem pemerintahan di seluruh dunia. Teman-teman mungkin yang sudah membaca buku ini akan merasakan bahwa pendekatan yang sangat kental, yang sangat ketara dalam menulis buku ini adalah pendekatan dialektika historis yang pada dasarnya juga terinspirasi dari Hegel. Tetapi pendekatan ini sangat deterministik, di mana biasanya menempatkan kita manusia dalam sebuah kerangka umum yang sudah ditetapkan posisinya. Dan itu mungkin menjadi suatu kelemahan dari buku ini. Dan dalam membaca buku ini kita akan menemukan tesis utama yang ditawarkan oleh Francis Fukuyama adalah bahwa demokrasi liberal dan juga kapitalisme adalah menjadi jalan akhir peradaban kita. Secara singkat, demokrasi liberal akan menang dan kapitalisme akan berjaya dalam sistem politik kita. Dan dari sini sebenarnya kita bisa memahami bagaimana tesis ini dibangun, bahwa kita bisa menyaksikan dari garis sejarah yang ada pada tahun 1991 Uni Soviet runtuh, akhir 1989 tembok Berlin runtuh, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana sebuah dominasi pendekatan yang tunggal, yakni demokrasi liberal dan juga kapitalisme semakin menguat, dan juga kita bisa melihat bagaimana Amerika semakin kokoh menjadi pemain utama dari geopolitik global. Dalam memahami ini, pada dasarnya kita akhirnya bisa mencapai kesimpulan bahwa Fukuyama ingin menekankan bahwa dari garis perjalanan evolusi ideologis kita, pada akhirnya demokrasi liberal adalah titik akhir dan menjadi sistem pemerintahan yang sangat layak untuk diterapkan di seluruh dunia. Dan yang menarik dari buku ini bukan hanya tesis yang ditawarkan oleh Francis Fukuyama sejatinya, tetapi pada bagaimana respon, bagaimana kritik yang muncul menyertai tesis ini. Karena kita bisa melihat bagaimana beberapa pemikiran juga muncul menyikapi dari pemikiran dari Francis Fukuyama. Kita bisa ambil contoh, salah satunya adalah Chantal Mouffe yang menekankan tentang adanya paradoks demokrasi. Kita bisa melihat misalkan ada tawaran demokrasi konsensus dari John Rawls maupun Habermas. Kita juga bisa melihat dari Ulrich Beck maupun dari Anthony Giddens yang menawarkan jalan ketiga. Oleh karena itulah teman-teman semua, dalam buku ini sangat menarik tawaran ide yang ditawarkan, tesis yang ditawarkan, tetapi juga sangat menarik pemikiran-pemikiran yang menyertainya. Oleh karena itulah, tawaran untuk membaca buku ini bukan hanya menawarkan untuk melihat maupun mendalami pemikiran yang ditawarkan oleh Fukuyama, tetapi juga menyertai kita bagaimana memantik kita, juga untuk bagaimana memahami buku-buku lain, pemikiran-pemikiran lain yang menjadi antitesa dari tesis dari buku ini. Oleh karena itu, sebagai akhiran, bisa kami sebutkan bahwa buku ini cukup provokatif, cukup kontroversial, cukup deterministik dan optimis. Tetapi dari poin-poin itulah kita bisa mengatakan bahwa buku ini cukup layak untuk dibaca dan juga menjadikan landasan untuk membaca buku-buku lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.